Halo semuanya, kali ini Rahman akan sharing nih daily tips mengenai tentang menjadi YouTuber gaming. Ya karena banyak ini teman-teman Rahman menanyakan nih gimana sih caranya, berapa sih modalnya. Padahal modalnya saya bilang nggak lebih dari 100.000 loh. Banyak ya masa sih gitu ya. Jadi Rahman akan share di sini. Rahman tidak menggurui ya, cara ya Rahman sendiri masih belajar. Rahman akan share gimana caranya menjadi YouTuber gaming yang cukup enak dilihat dengan modal yang cukup terjangkau. Oke, pertama kita harus pahami ya dalam membuat video, terutama di YouTube itu orang kenapa sih mau menonton YouTube gitu. Nah pasti orang itu ada dua alasan ketika datang ke YouTube. Kalau nggak cari manfaat, ya pasti cari hiburan, nonton motivasi, nonton game-game step by step seperti itu. Biasanya kan artinya orang tersebut mencari manfaat, jadi mencari tahu. Nah, yang kedua berarti ada orang yang mencari hiburan, ya nonton musik, nonton orang bernyanyi, orang nonton menari, balapan mungkin, atau permainan yang bagus. Intinya orang itu mencari hiburan. Jadi kita harus membuat video yang memenuhi dua unsur tersebut. Ada manfaatnya, ada hiburannya. Ya itu kalau bisa, kalau nggak bisa ya salah satunya pun udah sangat bagus. Oke, kalau kita udah tahu nih tujuan orang menonton video itu mencari manfaat dan mencari hiburan, artinya kita harus membuat video kita semenarik mungkin atau sebaik mungkin dengan sumber daya yang bisa yang kita miliki. Nah, dalam YouTuber gaming sendiri sebenarnya modalnya itu tidak terlalu mahal. Ya, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengeditnya dengan baik. Ya karena kalau kita hanya rekam saja, misalkan kita rekam saja, kita upload, mungkin tetap ada yang bakalan nonton, mungkin orang kesasar lah, atau rekan-rekan kita sendiri. Ya apa namanya, tapi kan pasti harapan kita kan nggak cuma itu, pasti ingin dilihat lebih luas lagi. Maka dari itu kita harus memaksimalkan. Ya yang pertama, teman-teman bisa mengeditnya dengan menambahkan tulisan. Nah, menambahkan tulisan ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di aplikasi apapun, bahkan yang di aplikasi handphone pun pasti ada fasilitasnya. Jadi saya rasa untuk menambahkan tulisan itu atau kalimat gitu, itu tidak terlalu susah. Nah, kenapa harus ditambahkan tulisan? Nah, pasti kita akan ketika kita memposting videonya, kita ada tujuan, kita ada mau menyampaikan sesuatu misalkan, atau ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Jangan sampai miss nih yang info yang mau kita berikan, jadi kita tambahkan tulisan agar lebih menarik dan lebih jelas. Step berikutnya, jika teman-teman sudah mahir dalam menambahkan tulisan, teman-teman bisa tambahkan suara. Nah, di aplikasi rekam layar sendiri biasanya tersedia fasilitas untuk menambahkan suara secara eksternal. Jadi teman-teman bisa aktifkan, teman-teman ketika main bisa sambil apa ya, istilahnya suaranya ditunjukkan biar terdengar nih keseruannya seperti apa, biar teman-teman kalau mau menyampaikan sesuatu juga akan jelas. Nah, kalau teman-teman ada dana, teman-teman bisa beli nih clip on seperti ini harganya cuma Rp6.000, dan adapter seperti ini harganya cuma Rp7. Kenapa harus diadapter? Karena biasanya untuk mikrofon itu harus ada adapternya seperti ini biar bisa masuk ya, karena kalau fungsi dari headset tersendiri kan sebenarnya untuk speaker juga, jadi harus dibelikan adapter. Tapi yang pasti harganya cukup terjangkau dan teman-teman bisa cari di market gitu untuk modal biar bisa suara kita bagus di rekaman tersebut. Wah, saya nggak bisa ngomong bang. Nah ini yang sering terjadi ya. Sebenarnya nggak ada orang itu yang jago ngomong atau nggak bisa ngomong. Jadi yang ada itu biasanya orang terbiasa dan nggak terbiasa. Bahkan kadang orang yang bisa ngomong itu karena awalnya itu terpaksa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nggak bisa ngomong. Jadi teman-teman harus coba gitu, harus mulai gitu. Walaupun masih terbata-bata, masih salah-salah, pasti nanti lambat laun akan semakin baik ya, kalau teman-teman mau memulainya. Terus kalau misalkan masalahnya lagi, wah saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia yang baik nih bang. Nah justru jangan dilihat dari sisi kekurangannya, teman-teman harus lihat dari sisi lebihnya. Jika teman-teman bisa bicara dengan bahasa daerah ketika bermain gitu, nah di daerah teman-teman sendiri pasti banyak orang kan, misalkan kita bilang Jawa gitu, orang Jawa kan banyak, orang Kalimantan, Sumatera, Papua kan banyak gitu, jadi nggak apa-apa itu jadi target market kita. Toh saat ini juga aplikasi juga bisa kita betulin gitu, misalkan kita tambahkan subtitle, nah masalahnya kan sudah selesai gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan kita harus ngomong itu nggak berani, itu sebenarnya menurut saya
sangat disayangkan. Jadi kita harus teman-teman harus mulai ya untuk berani ngomong. Oke, selanjutnya saran saya teman-teman harus menambahkan video. Ya, kenapa menambahkan video ini sangat penting ya? Mungkin teman-teman pernah dengar istilah tak kenal maka tak sayang ya gitu ya. Jadi bagaimana nih penonton teman-teman bakalan sayang sama teman-teman kalau nggak kenal dengan teman-teman gitu. Tapi mungkin ada beberapa alasan, wah saya jelek bang gitu. Nah kalau teman-teman perhatikan, apakah youtuber yang sukses di Indonesia ini semuanya enak dilihat gitu atau cakep gitu? Kan enggak juga. Setiap orang itu punya daya tariknya masing-masing. Jadi teman-teman jangan malu untuk menunjukkan muka ya gitu. Nah untuk menambahkan video, Rahman sendiri juga punya tips yang sangat terjangkau, yaitu green screen ya. Nah, teman-teman mungkin udah sering tahu gitu tentang atau dengar tentang green screen. Nah, sebenarnya itu sangat mudah dan sangat murah sekali. Ya, dengan green screen kita bisa merubah latar belakang dari video kita. Jadi, teman-teman bisa lihat yang seperti ini atau seperti ini. Padahal aslinya ya seperti ini ya. Ya, green screen sangat membantu ya. Kenapa sih nggak blue screen atau red screen atau yellow screen gitu ya? Ya sebenarnya semua warna itu bisa, tapi kenapa green screen ini? Karena warna hijau terang ini warna yang sangat jarang ada pada objek, makanya sering dipakai kebanyakan video ya, video editor gitu atau tukang video gitu. Karena ya nanti seleksinya bakalan sangat mudah kalau warna hijau ini. Wah bang, susah nih editnya, masa sih susah gitu. Nah, di aplikasi handphone pun tuh bahkan udah ada fasilitasnya. Jadi seperti KineMaster atau yang lain gitu. Kalau aplikasi di komputer udah pasti hampir semuanya bisa ya, software komputer untuk mengedit green screen seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalkan kesulitan, tinggal cari saja di kolom pencarian YouTube gitu. Cara edit green screen menggunakan aplikasi yang teman-teman pakai seperti itu. Jadi pasti muncul banyak dan teman-teman bisa langsung coba untuk menggunakannya. Nah, ketika menggunakan aplikasi green screen atau menggunakan green screen seperti ini, otomatis teman-teman harus punya dua alat ya. Pertama alat untuk memainkan gamenya, tadi kita bicara gaming nih. Nah kedua alat untuk merekamnya. Nah untuk memainkan game bisa teman-teman kan bisa pakai komputer atau teman-teman bisa pakai handphone gitu. Nah merekamnya pun juga sama, teman-teman bisa pakai handphone, bisa pakai kamera juga. Nah tapi kalau misalkan waduh bang handphone saya cuma satu nih gitu. Nah, teman-teman ya bisa pinjem keluarga, pinjem teman gitu. Hampir sampai saat ini kan hampir semua orang juga punya handphone gitu. Jadi seharusnya bisa diusahakan lah untuk meminjam satu handphone lagi, misalkan hanya punya satu gitu. Oke, untuk modalnya sendiri green screen itu untuk ukuran 1,5 meter kali 1 meter itu biasanya kisaran harganya 10.000 sampai 20.000 ya. Murah banget kan? Kamu sendiri beli ini ukuran 1,5 kali 3 meter itu habis 30.000 kalau tidak salah ya. Nah jadi sebenarnya cukup terjangkau, ini kain yang itu loh buat souvenir atau buat tas-tas yang murah-murah itu. Nah tidak perlu kain yang bagus untuk green screen sendiri. Nah ketika menggunakan green screen seperti ini otomatis teman-teman butuh tempat untuk menempatkan alat merekamnya. Nah teman-teman bisa beli Gorilla Pod yang mana harganya itu kisaran 10.000 sampai 20.000. Nah kalau Gorilla Pod bentuknya kan pendek nih, teman-teman bisa taruh di atas kursi, misalkan yang sejajar dengan dada biar dilihatnya nyaman. Karena kalau terlalu tinggi atau terlalu pendek, itu nanti kurang nyaman untuk dilihat. Atau teman-teman kalau misalkan memang ada uang lebih, teman-teman bisa beli tripod. Nah, tripod sendiri harganya saat ini yang murah ada di 70.000 sampai 80.000. Atau nanti setelah beli tripod dibelikan holder untuk handphonenya. Jadi sebenarnya cukup terjangkau untuk alatnya sendiri. Jadi untuk menggunakan green screen teman-teman hanya perlu beli green screen-nya, teman-teman beli tempat penyangga dari handphonenya, hanya itu aja gitu. Kalau kita bicara di luar alat merekam dan yang untuk memainkan ya, karena alat merekam sama untuk yang dimainkan kan bisa kita usahakan entah untuk pinjam atau menggunakan handphone kita sendiri gitu. Oke, yang paling perlu kita perhatikan dalam merekam seperti ini, dalam membuat video gaming atau video yang menunjukkan kita lalu nanti ada latar belakangnya, itu adalah pencahayaan kita. Jadi kita itu objeknya itu harus cukup cahaya. Nah, apakah kita harus ngeset lighting yang profesional? Tidak perlu seperti itu gitu. Kalau Rahman sendiri itu hanya menggunakan lampu kamar dan duduk menghadap jendela.
Jadi yang penting tujuannya kita ini cukup cahaya. Misalkan, aduh, tempat saya tidak ada jendelanya, Bang, atau apalah masalahnya yang lain. Ya teman-teman bisa membuat sumber cahaya sendiri. Tidak perlu beli lighting ring light yang, waduh, yang mahal-mahal seperti apa. Teman-teman datang aja ke tempat toko elektronik, beli tempat lampu, lampunya, kabel, ya udah pokoknya diatur gimana biar kita ini dapat cahaya yang cukup. Jadi intinya teman-teman bisa cari sumber cahaya apapun yang intinya menerangi kita untuk biar direkamnya kelihatan detail, jelas, itu aja kan. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung semua alat yang kita perlukan itu di bawah 100.000 dan cukup terjangkau. Teman-teman bisa membuat video yang cukup enak dilihat lah ya, cukup enak dilihat. Jadi nanti setelah itu tergantung semuanya pembawaan teman-teman, materi teman-teman yang mau teman-teman sampaikan, atau skill teman-teman yang mau ditunjukkan. Nah, semuanya tergantung itu. Yang penting ini adalah yang basic yang perlu teman-teman menurut saya itu dilengkapi gitu, biar nggak sia-sia apa yang teman-teman kerjakan, biar maksimal apa yang teman-teman lakukan. Ya, semoga semuanya nanti berjalan sesuai dengan rencana teman-teman, terus berkembang. Pokoknya jangan menyerah, misalkan belum mendapatkan hasil ya terus kita buat sekreatif mungkin, seperti itu. Pasti nanti akan mencapai tujuan teman-teman semua. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa Rahman sharing. Ya, kembali lagi di sini Rahman tidak menggurui, hanya sharing apa yang Rahman tahu, yang Rahman lakukan. Kalau ada salahnya, mohon maaf sekali. Ya, misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video lainnya.